apakah Islam Nusantara itu ada dan apakah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Ya keluar. Islam Nusantara ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara. Nggak ada dalam Islam. Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari menurut mereka ini kebiasaan-kebiasaan atau kearab-arapan dihilangkan. Kalau itu mau dihilangkan, berarti antum menghilangkan Nabi antum. Nabi antum orang apa? Orang Arab. Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada apa? Kekufuran dan kemurtatan dari agama ini. Dalam Islam nggak ada. Dia ingin melestarikan kesyirikan. Budaya-budaya syirik ingin dilestarikan dari Islam Nusantara. Dalam Islam nggak ada. Ini istilah Islam Nusantara, Islam yang sesat dan menyesatkan. Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama. Jelas tidak boleh karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kafatan linnas, Nabi. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu, rahmatan lil alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Kalau dilihat dari sudut pandang kritis seperti yang sering disuarakan oleh sebagian kalangan seperti Salafi atau kelompok yang ingin pemurnian ajaran Islam, ada beberapa hal yang sering dianggap sebagai potensi yang berbahaya atau penyimpangan dalam konsep Islam Nusantara. Nah, salah satu yang paling sering disorot ialah kecenderungan mencampurkan antara ajaran agama dengan budaya lokal. Nah, dalam praktiknya teman-teman, Islam Nusantara sangat menekankan penerimaan terhadap tradisi seperti tahlilan, kenduri arwah, selamatan, ziarah kubur dengan ritual-ritual tertentu, dan berbagai adat yang lain. Bagi yang kritis, ini dianggap berpotensi membuka pintu bid'ah, yaitu amalan yang tidak ada contoh yang jelas dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kekhawatirannya bukan sekedar soal beda pendapat, tetapi bahwa masyarakat awam bisa menganggap semua tradisi itu bagian dari agama yang wajib atau berpahala khusus, padahal dalilnya tidak ada sama sekali. Kemudian ada juga kritik tentang relativisme dalam beragama. Dalam narasi Islam Nusantara, teman-teman, sering ditekankan bahwa Islam harus ramah budaya, inklusif dan fleksibel, sesuai dengan konteks lokal. Bagi sebagian orang ini dipandang positif, tapi dari sudut pandang yang kritis, ini bisa berbahaya jika sampai membuat batas antara yang benar dan yang salah dalam agama menjadi kabur. Semisal kalau semua praktek itu dibenarkan atas nama budaya, maka dikhawatirkan prinsip-prinsip tauhid dan as-sunnah bisa dikompromikan dengan budaya. Selanjutnya ada kekhawatiran tentang lemahnya penekanan pada pemurnian akidah, teman-teman. Dalam beberapa praktek yang dikaitkan dengan tradisi lokal seperti berlebihan
Dalam memuliakan wali, kuburan, ataupun tokoh-tokoh agama, sebagian pihak melihat adanya potensi gulu yaitu berlebihan. Ini bisa dianggap mengarah kepada praktiknya mendekati kepada syirik jika tidak terkontrol dengan ilmu yang benar. Semisal keyakinan bahwa tokoh tertentu bisa memberikan berkah secara langsung atau menjadi perantara yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Ada juga kritik yang terkait penggunaan istilah Islam Nusantara itu sendiri. Sebagian ulama ataupun dai menilai bahwa memberi label geografis pada Islam bisa menimbulkan kesan seolah-olah ada versi Islam yang berbeda-beda. Ada Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Barat, dan seterusnya. Ini dikhawatirkan memecah belah umat Islam tentang kesatuan ajaran Islam yang seharusnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari wilayah ataupun budaya. Selain itu teman-teman, dalam konteks sosial dan politik, ada yang melihat Islam Nusantara kadang dijadikan alat legitimasi untuk mendukung agenda tertentu. Semisal digunakan untuk melawan kelompok yang dianggap terlalu tekstual atau keras sehingga terjadi polarisasi di tengah umat. Alih-alih untuk menyatukan, ini justru bisa memperuncing perbedaan antara kelompok yang pro tradisi dengan kelompok yang pro pemurnian ajaran Islam. Namun penting juga untuk tidak melihat ini secara hitam dan putih. Pendukung Islam Nusantara justru berargumen bahwa pendekatan ini berhasil menyebarkan Islam itu secara damai di Indonesia tanpa konflik yang besar dan mampu menjaga stabilitas sosial. Mereka melihat budaya sebagai sarana dakwah teman-teman, bukan pengganti agama. Jadi banyak praktik yang dianggap tradisi sebenarnya dipahami sebagai media, bukan inti ibadah itu sendiri. Disinilah letak titik krusialnya. Perdebatan ini sebenarnya bukan soal siapa yang paling benar secara mutlak, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara kemurnian ajaran dan realitas sosial. Kalau terlalu kaku, dakwah itu bisa sulit untuk diterima. Tetapi kalau terlalu longgar, ajaran bisa tercampur dengan hal-hal yang tidak jelas dasarnya. Jadi kalau kita katakan secara jujur, bahaya yang sering dituduhkan kepada Islam Nusantara itu berkisar kepada potensi tercampurnya agama dengan budaya tanpa batas yang jelas. Kemungkinan masuknya amalan yang tidak berdalil seperti bid'ah, kekhawatiran terhadap penyimpangan akidah jika berlebihan dalam tradisi tertentu, serta risiko relativisme dalam memahami kebenaran agama dan potensi perpecahan umat karena ladelisasi dan konflik narasi.